Halo Lur, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah Lur, hari ini saya berada di base camp pendakian Gunung Sumbing, yaitu via Nepal Panjapa, dengan nama base camp Simponi Sumbing, atau yang lebih umum disebut via Butuh Kali Angkrik. Karena hari ini saya akan mendaki Gunung Sumbing, dan hari ini saya solo hiking lagi. Nah, untuk fasilitas di base camp sendiri lengkap teman-teman. Mulai dari tempat yang bisa digunakan untuk tidur, kemudian ada toilet, musola, kemudian ada warung makan juga. Dan untuk biaya registrasinya di sini harganya 25.000 dan 5.000 untuk parkir motor, jadi 30.000. Dan di sini ada fasilitas kalau misalkan teman-teman mau naik ojek dari sini ke gerbang pendakian itu harganya 20.000. Dan ini kawasannya seperti ini teman-teman, sayang kabut. Padahal kalau misalkan teman-teman pernah lihat di YouTube Nepal Panjapa, nah ini tempatnya seperti ini. Hanya saja memang tertutup kabut. Tapi mudah-mudahan ketika pendakian itu cerah ya. Karena biasanya kalau di bawah itu kabut, biasanya kalau sudah ke atas itu agak cerah. Ojek Gunung Sumbing Lur, via Butuh Kali Angkrik, mantap. Mantul. Oke Lur, sekarang saya sudah sampai di pemberhentian ojek. Nah tadi perjalanan dari base camp ke sini menggunakan ojek, biayanya 20.000 dengan waktu perjalanan 10 menit lah. Dan di belakang sana tuh udah kelihatan Gunung Sumbingnya, dan cuaca di sini mulai cerah. Beda dengan di base camp yang tadi berkabut. Dan lokasinya seperti ini. Yuk kita mulai pendakian teman-teman. Let's go. Di awal pendakian ini, setelah pemberhentian ojek, ini treknya langsung menanjak. Dan pemandangannya seperti ini. Keren. Cuman Gunung Sumbing ini terkenal dengan anginnya yang gede. Jadi saya agak ragu kalau misalkan mau nerbangin drone. Padahal pemandangannya bagus. Pengalaman sih waktu di Gunung Sumbing via Batursari itu drone-nya hilang karena anginnya gede. So mudah-mudahan di sini bisa nerbangin drone lah ya. Yuk lanjutkan perjalanan, masih menuju pos 1. Oke Lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 1 dengan nama Sirebut dengan ketinggian 2157 mdpl dan jarak ke pos berikutnya itu 1,3 km dengan ketinggian 2458 mdpl. Nah di sini juga ada shelter yang bisa kita gunakan untuk beristirahat, dan di sebelah sana sebenarnya ada warung juga, cuman lagi tutup karena hari ini hari Minggu. Kalau kemarin mah banyak yang mendaki. Dan total perjalanan dari pemberhentian ojek ke sini memakan waktu sekitar 30 menit.
Yuk istirahat dulu ah. Sayang banget sih ini anginnya gede banget teman-teman. Jadi kemungkinan saya tidak bisa menerbangkan drone di sini. Karena kalau menerbangkan drone anginnya gede gini, auto hilang. Sama seperti waktu di Sumbing via Batursari. Yuk istirahat dulu ah. Nah lur, karena penasaran saya nekat juga nerbangin drone meski anginnya besar. Karena pengen dapat video drone. Ya meski resikonya besar juga sih, tapi alhamdulillah waktu itu aman. Setelah puas beristirahat, ngisi air, dan nerbangin drone, saya pun lanjut trekking ke pos 2 lur. Dan area pun sekarang sudah masuk kawasan hutan. Tapi untungnya jalanan di sini lebar banget, jadi gak perlu khawatir kesasar meski solo hiking. Oke lur, setelah dari pos 1 kita akan langsung masuk ke hutan seperti ini. Dan ini treknya anjir, nanjak bener. Aduh, mana bawa air dari pos 1 gitu kan. Mantap lah. Dan ini saya belum bertemu dengan pendaki yang turun ataupun pendaki yang naik. Jadi bener-bener mantul, sahadu banget. Yuk lanjutkan perjalanan lah. Nah lur, trek menuju pos 2 ini luar biasa sih. Nanjak terus gak ada bonusnya. Tak terhitung berapa kali saya beristirahat. Maklum capek. Maklum saya kan solo hiking, jadi barang bawaan dibawa sendiri. Ditambah saya harus bolak-balik ambil kamera ketika bikin video. Jadi bener-bener mantul rasanya perjalanan kali ini. Dan akhirnya setelah 2 jam perjalanan saya pun sampai di pos 2 lur. Oke lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 2 dengan tulisan Sikretek dengan ketinggian 2458 mdpl. Nah untuk jarak berikutnya ke pos 3 itu sekitar 1,9 km. Dan ketinggiannya pos 3 itu 2638 mdpl. Dan di sebelah sana ada shelter. Ini juga ketemu sama si emas yang baru turun ya mas ya? Iya. Dari mana mas? Dari Jogja. Jogjanya mana? Bantul. Bantulnya mana? Kasihan. Oh Kasihan, saya di Samirono. Oh Samirono. Makanya agak tahu lah kalau daerah Jogja. Orang sini kah? Hah? Orang sini kah mas? Bukan, kalau aslinya saya dari Tasik. Oh Tasik. Tasikmalaya. Nah di sana juga ada teman-teman yang dari Solo. Solo. Nah di sini juga teman-teman ada shelter. Jadi kalau misalkan kehujanan bisa istirahat di sini. Dan di sini kawasannya lumayan luas, bisa mendirikan banyak tenda lah. Tuh di sebelah sana juga ada wilayah ada lahan untuk mendirikan tenda. So di sini paling saya akan istirahat agak lama karena menurut informasi dari basecamp tidak boleh ngecamp di pos 4. Jadi ngecamp di pos 3. Ya berarti sekitar 2 jaman lagi sampailah di pos 3. Yuk istirahat dulu.
So oke lur, sekarang saya melanjutkan trekking dari pos 2 ke pos 3. Dan ini jalannya udah mulai datar. Nah, tadi di pos 2 berhentinya lama banget. Ada kayaknya 1 jam. Jadi sholat dulu, istirahat, ngemil, ngobrol-ngobrol sama pendaki yang turun. Dan ini sekitar jam 1. Kita lihatlah berapa menit atau berapa jam trekking menuju pos 3. Yuk. Tidak jauh dari pos 2 ini kita akan sampai di Sungai Satu. Dan ini sebenarnya airnya ada sih sedikit. Cuman mungkin kalau misalkan lagi musim kemarau, ini airnya surut. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita sampai di sungai kedua. Nah, sungainya seperti ini. Dan di sini kita dilarang untuk berhenti dan juga dilarang untuk ambil air. Nah, saya sih sebenarnya tahu cerita aslinya. Cuman nggak enak lah nyeritain di vlog ini. Yuk, lanjutkan perjalanan. So, oke lur. Sekarang kita sampai di pertigaan nih, atau di percabangan jalan, yang mana kalau misalkan ke sebelah sini ini ke base camp Adipuro atau trek jalur Adipuro. Sedangkan kalau misalkan ke sebelah sini ini ke kanan, ini menuju base camp Butuh Kali Angkrik. Nah, sebagai informasi lur, jadi di Kecamatan Kali Angkrik ini juga ada 3 base camp pendakian Gunung Sumbing, yaitu Pia Butuh Kali Angkrik atau yang kita sebut dengan Nepal Panjapa. Yang kedua ada base camp Adipuro, dan yang ketiga ada base camp Mangli. Cuman yang paling lama dan yang paling terkenal itu ya base camp Butuh Kali Angkrik, karena terkenal dengan Nepal Panjapanya juga. Yuk lanjutkan trekking lagi. So oke teman-teman, sekarang kita sampai di Sungai 3. Nah, di sini ada sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk ngecamp di pos 3. Tapi kayaknya saya akan ke pos 3 dulu karena banyak waktu juga. Nanti habis dari pos 3 balik lagi ke sini untuk ngambil air. Yuk, lanjutkan ke pos 3. Jadi kemarin kan saya mendaki Gunung Sumbing Pia Batursari yang ada di Temanggung, atau bisa dibilang deketnya base camp Garung lah. Dan sekarang saya mendaki Gunung Sumbing Pia Butuh Kali Angkrik di Magelang. Nah, sebagai saran nih, kalau misalkan teman-teman ingin sampai ke puncak Raja Wali, memang harus jalur utara seperti Garung, Batursari. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mau sampai di puncak sejati, teman-teman harus ngambil jalur Butuh Kali Angkrik, Adipuro, atau Mangli. Dan yang lebih enak yang mana sih? Kalau misalkan teman-teman dari arah barat, sebenarnya lebih worth it itu ngambil jalur Batursari.
karena dia itu posisinya ada di Wonosobo dan ada di jalan utama antara Wonosobo dan juga Temanggung. Sedangkan kalau misalkan base camp butuh kali angkrik ini agak jauh teman-teman. Dan keuntungannya lagi, kalau misalkan teman-teman ngambil base camp Batursari, itu sumber air ada di camp area. Sedangkan kalau misalkan dia butuh kali angkrik ini sumber airnya tuh bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, tergantung musim hujan atau musim kemarau. Yuk lanjutkan trekking menuju ke pos 3. So, oke lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 3 dengan tulisan atau dengan nama Si Terbang dengan ketinggian 2638 mdpl dan jarak dari pos 3 ke pos 4 itu 1,5 km. Dan pos 3 ini juga menjadi tempat camp area yang disarankan dan tidak boleh camp di pos 4. Nah, situasinya seperti ini. Ada banyak teman-teman yang mendirikan tenda, cuman mereka ini kemungkinan yang turun. Karena sampai saat ini yang naik cuman saya sama rombongan teman-teman sudah di sana tuh. Oh ya, perjalanan tadi trekking dari pos 2 ke pos 3 ini memakan waktu 1 jam 20 menit. Dan jalannya landai teman-teman. So, paling ini saya akan segera mendirikan tenda, kemudian masak-masak karena mulai lapar. Duh. So, oke teman-teman, sekarang saya baru beres bikin tenda. Dan sekarang ini lagi bikin makanan. Dan sekarang saya lagi bikin capcay nih. Mantap. Nah, rencananya untuk makan sekarang ini saya akan bikin capcay dan juga bikin ayam goreng. Itu aja paling untuk menu makan sore hari ini. Yuk, lanjutkan masak-masak. Oke teman-teman, ini adalah hasil masakan saya, dimana saya hari ini bikin capcay dan juga ayam goyeng. Minumnya ini pedang jahe. Mantap ini mah, apalagi udah mulai lapar. Soalnya tadi di base camp nggak beli makanan buat di jalan. So yuk kita makan-makan dulu yuk. Oke lur, karena videonya sudah kepanjangan, jadi dilanjut di part 2 ya. Dimana di sana saya akan menceritakan drama drone saya yang jatuh ke jurang.
plus drama summit sendirian, gak ada orang. So sampai jumpa di video part kedua ya. See you and stay safe lur.